Kisah sahabat Nabi, Thalqah bin Ubaidillah. Akhir hayat Thalqah sang pemurah. Thalqah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki bakti dan perjuangan luar biasa dalam membela agama Allah. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pribadi yang berhati mulia. Thalqah dikenal sebagai seorang yang membela saudara-saudaranya dan berbaik sangka kepada mereka. Pada waktu itu, seorang laki-laki datang menemui Thalqah lalu berkata, "Apa pendapatmu tentang orang Yaman itu? Apakah dia telah mengetahui hadis Rasulullah SAW? Kami mendengar banyak hal darinya yang tidak kami dengar dari kalian." Orang Yaman yang dimaksud laki-laki tersebut adalah Abu Hurairah. Thalqah memberikan pembelaan kepada Abu Hurairah dan berkata, "Jika dia mendengar dari Rasulullah SAW apa yang tidak kami dengar, hal itu tidak saya ragukan. Saya akan kabarkan kepadamu, sesungguhnya kami ini orang-orang yang memiliki rumah. Sedangkan orang yang engkau maksud itu adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Dia selalu berada di pintu rumah Rasulullah SAW, maka jangan heran kalau dia mendengar apa yang tidak kami dengar. Apakah engkau mendapati seseorang yang memiliki kebaikan berdusta atas nama Rasulullah SAW?" Dari peristiwa itu ada hikmah yang bisa dipahami, yaitu agar kita berbaik sangka kepada para ulama. Mereka adalah orang-orang yang menjaga dan membela agama Islam serta menyampaikan risalah Nabi SAW. Maka dari itu hendaknya kita mengakui kedudukan dan kehormatan para ulama. Thalqah juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Suatu hari Thalqah mendapatkan harta yang sangat banyak sepulang dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman. Ia mendapat keuntungan sebanyak 700.000 dirham. Malam harinya Thalqah tidak bisa tidur. Ia merasa gelisah dan risau. Ummu Kulsum binti Abu Bakar, istrinya, bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai suamiku?" "Dari tadi saya berpikir, saya berkata dalam hati, apa kira-kira yang diduga oleh seorang laki-laki kepada Robnya di mana ia bermalam, sedangkan di rumahnya terdapat harta sebanyak ini?" "Apakah engkau melupakan sahabat-sahabat karibmu? Jika pagi tiba, siapkan nampan dan piring, lalu bagikan harta itu kepada mereka." "Semoga Allah merahmatimu." Pagi harinya, Thalqah lalu membagikan hartanya kepada orang-orang Muhajirin dan Ansor. Kemudian istrinya datang. "Wahai Abu Muhammad, apakah kami tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut?" "Engkau dari mana saja tadi? Yang tersisa itu bagianmu." Lalu Ummu Kulsum mengambilnya dan ia melihat kantong itu berisi kurang lebih 1.000 dirham. Dalam riwayat lain dikisahkan dari Su'dah binti Auf. Suatu hari Su'dah datang menemui Thalqah. Ia terlihat lesu sehingga Su'dah bertanya kepada Thalqah, "Ada apa dengan dirimu, wahai suamiku? Apakah ada sesuatu yang membuat curiga kepada keluargamu?" "Tidak ada, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik kawan bagi seorang muslim. Namun, harta yang ada padaku itulah yang membuatku seperti ini." "Apa yang merisaukanmu? Bagikan saja kepada kaummu." Mendengar saran dari istrinya, Thalqah lalu memanggil pelayan untuk menyiapkan hartanya. Setelah beberapa orang telah terkumpul, Thalqah membagikan harta itu kepada mereka. Setelah melakukan itu, Thalqah bersyukur karena telah mengeluarkan hartanya. Selang beberapa waktu, Su'dah menemui pelayannya dan bertanya, "Berapa yang dia bagikan kepada orang-orang?" 400.000 dirham. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan kaum muslimin, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah. Sebagian sahabat menuntut Ali agar menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Di antaranya adalah Thalqah dan Zubair. Akan tetapi, Ali belum bisa melakukan apa-apa. Ali menyampaikan alasannya bahwa kelompok pembangkang itu memiliki kekuatan besar dan tidak mungkin tuntutan tersebut dilakukan sekarang. Selain itu masih sulit menentukan siapa saja para pelaku karena mereka sudah bercampur baur bersama tentara kaum muslimin. Pada waktu itu para ummahatul mukminin menunaikan haji di tahun 35 Hijriah. Saat mereka hendak pulang ke Madinah, sampailah kabar tentang terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka mereka menetap sementara di Mekah.
Thalha dan Zubair meminta izin kepada Ali untuk pergi ke Mekah. Ali mengizinkan mereka berdua, kemudian mereka berdua berangkat ke Mekah diikuti oleh banyak orang. Berkumpullah para tokoh dari kalangan sahabat. Mereka hendak pergi kepada istri-istri Nabi, di antaranya Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah di Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka mengadu tentang keinginan segera menangkap pembunuh Utsman kepada Aisyah dan meminta bantuan Aisyah. Akhirnya pihak Aisyah, Thalha dan Zubair beserta rombongannya memutuskan untuk mencari para pembunuh Utsman. Setelah berunding, diputuskan untuk berangkat ke Basrah, Irak dengan pertimbangan karena para pembunuh Utsman sebagian ada yang lari ke sana. Berangkatlah Aisyah, Thalha dan Zubair serta rombongannya ke Basrah. Mereka ke sana bukan dengan tujuan berperang, tetapi ingin mendorong khalifah agar pembunuh Utsman segera ditangkap dan dijatuhkan hukuman, sehingga terjadi perdamaian dan tidak menyebabkan sengketa berkepanjangan. Setelah Ali mengetahui kepergian mereka, maka ia dengan pasukannya juga pergi ke Basrah. Ketika Ali tiba di Ziqar, sebuah tempat yang sudah dekat dengan Basrah, Ali mengutus Al-Qa'qa bin Amr untuk menemui Thalha dan Zubair di Basrah. Temuilah kedua orang ini, Thalha dan Zubair. Serulah kepada mereka pada persatuan dan kesatuan, dan jelaskan tentang bahayanya perpecahan di antara kaum muslimin. Pertama-tama Al-Qa'qa menemui Aisyah dan bertanya mengenai tujuannya ke Basrah. Aisyah menyatakan bahwa ia menginginkan terjadinya islah, yaitu perdamaian di tengah masyarakat. Lalu Al-Qa'qa juga bertanya kepada Thalha dan Zubair dengan pertanyaan yang sama. Jawaban mereka berdua pun sama dengan Aisyah, yaitu untuk perdamaian dan ingin agar pembunuh Utsman tidak dibiarkan. Sebenarnya Ali mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menunggu sampai dalam kondisi stabil. Baru kemudian ditangkaplah satu persatu orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Sebab saat itu tiap-tiap wilayah masih berselisih dalam menentukan sikap. Al-Qa'qa kembali kepada Ali mengabarkan diskusi yang telah terjadi di antara mereka. Mendengar hal itu, Ali takjub dan orang-orang berharap perdamaian dapat diwujudkan. Aisyah mengirim berita kepada Ali bahwa sesungguhnya ia datang untuk berdamai, maka kedua belah pihak bergembira menyambutnya. Selanjutnya, Ali menyampaikan kepada orang-orang bahwa dirinya akan berangkat ke Basrah untuk menemui rombongan dari Madinah dan mengadakan kesepakatan. Singkat cerita, setelah mendengar bahwa kedua belah pihak berdamai, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman mulai khawatir. Mereka berunding untuk melakukan suatu fitnah besar. Menjelang fajar, orang-orang yang tidak menyukai persatuan kaum muslimin tersebut menyelinap di balik pasukan Ali. Mereka melakukan adu domba agar terjadi perang antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Para pembangkang ini kemudian keluar dari tenda dan melakukan penyerangan tiba-tiba ke tengah pasukan Thalha dan Zubair, sehingga beredar fitnah di kalangan pasukan Thalha bahwa Ali telah berkhianat. Rencana adu domba para pembangkang ini berhasil, sehingga terjadilah perang antara kubu Ali dan kubu Aisyah yang dikenal dengan Perang Jamal atau disebut Perang Unta. Thalha ketika itu diingatkan Ali bahwa ia berada dalam pihak yang salah. Maka ia ingin menghentikan peperangan tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba ia terkena anak panah misterius yang mengenai kakinya. Darah terus mengucur sehingga Thalha wafat. Thalha bin Ubaidillah wafat pada tahun 36 Hijriah. Ali menghampiri jenazah Thalha dan sangat terpukul melihatnya. Ia mengusap tanah dari wajah dan jenggotnya. Lalu Ali berkata, "Semoga rahmat Allah kepadamu, wahai Thalha bin Ubaidillah. Sungguh menyedihkan bagi saya melihat engkau terbunuh di bawah kolong langit, di bawah bintang-bintang. Sungguh saya mengadukan kesedihan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, saya berangan-angan seandainya saya 20 tahun lalu sudah meninggal dunia." Demikian kisah Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, kita dapat meneladani sifat Thalha yang murah hati dan dermawan, gemar bersedekah dan menolong sesama. Kedua, sebaiknya berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika situasi tidak baik, agar selamat dari fitnah dan keburukan. Wallahu a'lam bishawab.